Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu tim reviewer dari kegiatan pengabdian masyarakat tahun anggaran 2020. Perkenalkan, nama saya Boni Saputra selaku Ketua Tim dari kegiatan pengabdian yang telah kami lakukan dengan skim PKM tahun 2020. Izinkan pada kesempatan kali ini kami mempresentasikan hasil dari laporan kemajuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kami yang dilakukan di beberapa negari di Kabupaten Pasaman Barat. Bapak Ibu tim reviewer yang saya hormati, adapun judul dari kegiatan pengabdian masyarakat kami yang lolos pada beberapa bulan lalu, yaitu tentang peningkatan capacity building aparatur nagari dalam upaya persiapan pembentukan badan usaha milik nagari. Kegiatan ini kami lakukan di Nagari Persiapan Lingkung Awu, Bandarjo, dan Nagari Persiapan Mahakarya di Kabupaten Pasaman Barat. Sebagaimana saya ketuanya, yaitu Boni Saputra, dan dua anggota dari kegiatan ini. Yang pertama ada Bapak Hidayatul Fajri dan Ibu Pratiwi Nur Habibi. Tentunya kegiatan ini didanai oleh PNBP Universitas Negeri Padang melalui LP2M UNP tahun anggaran 2020. Kegiatan pengabdian ini kami angkat melalui beberapa analisis situasi terkait kenapa lalu badan usaha milik nagari penting untuk dilakukan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa badan usaha milik nagari atau di beberapa daerah lain atau dikenal dengan BUMDes itu merupakan suatu amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Jadi nomenklatur desa kalau di Sumatera Barat itu menjadi nagari, merupakan daerah otonom dan merupakan daerah pemerintahan terkecil pada suatu sistem pemerintahan. Yang kedua, adanya peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 9 tahun 2016 tentang pedoman pendirian dan pengelolaan badan usaha milik nagari. Tentunya dengan lahirnya peraturan Bupati ini, diharapkan setiap nagari itu memang memiliki badan usaha sendiri, ya, sebagai wujud untuk mengelola keuangan nagarinya, pendapatan nagarinya melalui Bumnak itu sendiri. Kemudian situasi yang kedua adalah pengelolaan keuangan secara mandiri. Nah, ini tentunya sesuai dengan apa yang telah diprogramkan kepada pemerintah, yaitu adanya desentralisasi fiskal, di mana setiap daerah itu harus mampu mengelola keuangan baik secara mandiri maupun secara otonom. Ketiga adalah kapasitas yang terbatas dalam perumusan, menyusun, dan mendirikan badan usaha milik negari. Sebagaimana sebelum kegiatan ini kami lakukan, kami sudah melakukan survei terlebih dahulu bahwa dua nagari persiapan ini merupakan wujud dari pemekaran 16 nagari induk yang mekar sebanyak 72 nagari, dan dua nagari diantaranya adalah Nagari Persiapan Lingkung Awu Bandarjo dan Nagari Persiapan Mahakarya. Nah, melihat dari hal ini, kemudian kami menemukan bahwa memang nagari ini memang benar-benar masih fresh, ya. Bahkan aparatur nagarinya juga masih muda-muda. Nah, makanya di sini kami ketika bertanya tentang Bumnak, mereka agak sedikit asing juga ketika kita tanyakan dengan ini. Kemudian kemampuan menggali potensi nagari yang dijadikan sebagai aset nagari dan sumber pendapatan nagari. Nah, inilah nanti yang akan kita
berikan penyuluhan kepada masyarakat bagaimana setiap nagari itu memiliki kemampuan untuk itu. Baik Bapak Ibu sekalian, ini beberapa permasalahan mitra yang kami temui di lapangan. Yang pertama adalah kurangnya kapasitas pemangku kepentingan dalam memahami perundang-undangan. Nah, tentunya dalam pendirian Bumnak atau Bumdes ini kita memiliki peraturan perundang-undangan seperti tadi, peraturan tentang desa dan peraturan uh, bupati tentang Bumnak. Nah, kurangnya kapasitas dalam memahami peraturan ini nantinya akan menyebabkan pembuatan negara itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Nah, oleh karena itu kita harus memberikan pemahaman tentang ini. Yang kedua adalah kurangnya pemahaman atau pengetahuan capacity building tentang konsep penguatan kelembagaan Bumnak. Nah, Bumnak nanti tidak hanya sekedar menghasilkan dana, tetapi juga merupakan suatu lembaga yang ada di nagari itu yang bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan nagari. Kemudian rendahnya pemahaman, nah tentang pengurusan Bumnak. Nah ini juga kami temui dan bahkan di lapangan itu belum ada Bumnak yang ada gitu ya. Di negara induk justru Bumnaknya sudah mati beberapa tahun yang lalu. Masalah keempat adalah kurang pengetahuan dan pemahaman tentang pemanfaatan potensi nagari. Nah, kebanyakan dari bumnak-bumnak yang ada itu hanya ibaratkan berkembang ketika masih tren. Ketika sudah itu tidak ada lagi istilah Mina mengatakan adalah ikut-ikutan saja gitu ya. Tidak menganalisa ke depannya itu Bumnak ini mau dikemanakan. Nah, ini merupakan permasalahan juga. Kemudian status persiapan yang belum definitif ya, sehingga dalam proses sistem pemerintahan masih bergantung pada nagari induk. Ini juga menjadi masalah karena dengan belum definitifnya tentu segala sumber pembiayaan nagari itu masih berpusat dari nagari induk. Sebenarnya yang keenam adalah kurangnya pembinaan pendampingan dari institusi setempat. Nah, ini juga terlihat kurangnya pendampingan atau pembinaan baik dari pemerintah kecamatan maupun dari pemerintah kabupaten itu sendiri. Kemudian tujuan pengabdian ini adalah memberikan sumbangsih pemikiran dan penyuluhan atau pemahaman tentang capacity building aparatur dalam mendirikan badan usaha milik nagari dan terus juga melalui Bumnak itu bisa menjadi sumber peningkatan ekonomi nagari bagi nagari persiapan lingkungan Aubonarjo dan nagari persiapan Mahakarya di Kabupaten Pasaman Barat. Adapun metode pendekatan yang kami gunakan adalah merupakan pendekatan participatory roll up parsial atau disingkat dengan PRA ya, yang terdiri dari metode survei, kemudian metode ceramah atau metode diskusi dan dialog, metode brainstorming, melihat kemampuan dari peserta, kemudian metode pendampingan jika nanti pemerintah negara membutuhkan, kita akan mendampingi dalam proses baik dalam perumusan kebijakan berupa peraturan ataupun proses pendirian Bumnak itu sendiri. Solusi dan target luaran. Nah, ini merupakan gambaran solusi dan target luaran. Pertama kita nanti akan berbicara tentang deskripsi pemahaman Bumnak ya. Ini kalau kita berbicara tentang persiapan pendirian. Kemudian identifikasi masalah, apa saja yang menjadi hambatan dan tantangan di sana, kemudian identifikasi potensi yang dimiliki, peluang, di sini kita berbicara peluang, kemudian identifikasi sumber daya yang dimiliki, masih berbicara peluang dari segi tangible dan intangible-nya, dari SDA, SDM, fasilitas dan sarana prasarana pendukung, kemudian penilaian terhadap masalah dan perumusan strategi, start solusi yang harus dilakukan itu apa. Nah, adapun penyuluhan nanti yang akan kita berikan adalah sistem administrasinya, misalkan manajemen pengelolaannya, pelatihan teknis produksi promosi jika dalam bentuk barang dan lain sebagainya. Kemudian yang paling penting adalah penguatan sistem IT-nya. Nah, ini tentunya nanti kalau seandainya pengabdian ini secara kontinu bisa kita lakukan di nagari tersebut.
Hasil pengabdian untuk sementara, pengabdian ini kita dilakukan di 2 tempat ya, Nagari Persiapan Lingkungan Bandarjo dan Mahakarya. Pertama pada tanggal 21 September 2020, kegiatan pertama sudah kita lakukan di kantor Wala Negeri Persiapan Lingkung Awa, dan nanti direncanakan November 2020 kegiatan ini juga akan kita lakukan di Nagari Persiapan Mahakarya. Kegiatan ini dilakukan dihadiri atau diundang 30 orang dengan mengikuti protokol Covid. Nah, pada waktu itu kita memberikan masker dan face shield serta memberikan menyuruh peserta untuk mencuci tangan sebelum dilakukannya kegiatan. Kemudian kami juga mengatur tempat duduk yang berjarak-jarak. Peserta terdiri dari pemerintah negeri sendiri, kemudian ada pelaku usaha dari BAMUS, dan ada dari beberapa perwakilan masyarakat yang berkepentingan. Artinya beberapa masyarakat yang memiliki power dalam pembentukan BUMNAK nantinya. Oke, kegiatan ini kami lakukan 2 sesi untuk 1 pertemuan dan dihadiri oleh 2 pemateri, dan kegiatan kedua nanti merupakan kegiatan lanjutan dari ini. Kami juga akan menghadirkan 2 materi. Jadi kurang lebih 4 materi pemateri yang kita datangkan dalam kegiatan ini. Materi yang disajikan yaitu ada proses pendirian BUMNAK, kemudian strategi pengelolaan dan analisa SWOT. Ini disampaikan oleh 2 pemateri pada hari pertama. Nah, ini kegiatan pemaparan pemateri. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bapak Wali Negari dan dihadiri oleh Sekretaris Negari dan Bapak Kejorongan pada waktu itu. Kegiatan pertama disampaikan oleh Bapak Aldri Frinaldi yang membahas tentang analisa SWOT ya. Nah, jadi di situ dijelaskan bagaimana kita menentukan bidang usaha, dilihat dari strength, kemudian dilihat lagi weakness, opportunity, threats, dan ujung dari kegiatan ini diharapkan nanti setiap pemerintah nagari mampu untuk mendapatkan suatu strategi yang efektif dalam pembuatan BUMNAK ini. Jadi BUMNAK memang dibuat berdasarkan analisis yang sudah matang, tidak hanya sekedar membuat saja tanpa ada analisis ke depannya BUMNAK itu mau dikemanakan. Kemudian kegiatan kedua juga dilakukan pemaparan materi oleh Dr. Anda Jumiati, kemudian ada sesi tanya jawab juga. Beliau menyampaikan salah satunya adalah bagaimana alur pendirian BUMNAK. Ya, tentunya ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Di sana dijelaskan bagaimana alur pendirian BUMNAK, mulai dari musyawarah nagari, kemudian pembuatan ADART, sampai penetapan peraturan wali nagari tentang ADART tersebut. Oke, Bapak Ibu sekalian, beberapa kesimpulan yang dapat kita sampaikan bahwa kegiatan ini dilakukan di 2 nagari persiapan, kemudian keterbatasan pengetahuan pengelola atau aparat di sini masih terlihat, kemudian tentunya diperlukan pendampingan baik dari tingkat kecamatan maupun tingkat pemerintah kabupaten. Kemudian perlu dibangun kerjasama antar pemerintah daerah dan perguruan tinggi untuk pendampingan proses ini. Kemudian Bapak Ibu, inilah rencana kegiatan selanjutnya. November 2020 nanti akan ada tindak lanjut kegiatan kedua yang rencananya dilakukan di Nagari Persiapan Mahakarya. Dengan hasil yang diharapkan adalah memperdalam pengabdian dan mengklarifikasi hasil pengabdian dengan realita yang dijadikan. Jadi nanti di Desember kita akan ada evaluasi kegiatan dan pembuatan laporan akhir yang hasil yang diharapkan adalah draft laporan artikel jurnal yang terpublish atau teraccepted. Bapak Ibu reviewer yang saya hormati, target luaran ini kegiatan ini sudah akan kami terbitkan pada jurnal Dinamisia yang ada di Universitas Lancang Kuning yang sudah terakreditis Sinta 4. Ini kami sudah mendapatkan LOA-nya. Kemudian luaran kedua kami sudah mengupload video link pada YouTube ya, bisa disimak pada YouTube-nya.
Kemudian luaran yang ketiga kami sudah menerbitkan dalam bentuk berita online ya yang kami terbitkan dalam berita Figur News. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Itulah tadi pemaparan laporan kemajuan 70% dari tim kami yang diketuai oleh saya Boni Saputra. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.